berduka atas kejadian 2 hari yang lalu. Ada salah satu di antara santri yang ditusuk oleh orang-orang yang meminum minuman keras dan mereka menjadi backing minuman keras. Takbir! Marah enggak kita? Siap kita lawan? Al-Khamru Ummul Habais. Minuman keras, minuman beralkohol adalah induk dari setiap kejahatan, induk dari setiap hal yang menjijikkan. Di sana ada perzinahan, di sana ada perjudian, di sana ada pemerkosaan. Dan kita lihat di media-media kita, beberapa saat yang lalu ada 2 orang dari Purworejo didampingi oleh salah satu pengacara lawyer nasional yang disekap, yang berkali-kali, beratus kali dizinai gara-gara minuman keras. Apakah kita marah? Kita protes minuman keras untuk dihancurkan dari peredarannya. Takbir! Hari ini kita tunjukkan kemarahan kita. Hari ini kita tunjukkan rasa simpati kita terhadap orang-orang yang menjadi korban minuman keras. Silakan teman-teman, kita satukan suara. Di sini kita pastikan apakah teman-teman ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu? Apakah kalian di sini dibayar oleh oknum tertentu? Apakah kalian disuruh oleh outlet tertentu untuk menutup salah satu toko minuman keras? Maka kita pastikan satu suara, satu niat semuanya. Kita akan tutup semua toko minuman keras itu, sepakat? Maka untuk itu mari kita rapatkan barisan, kita bulatkan niat kita, ikhlaskan niat kita karena Allah SWT. Kita bergerak dari masjid menuju kantor gubernur Kepatihan untuk memprotes atas ketidakbecusan, atas ketidaktegasan aparat keamanan ataupun aparat wakil rakyat kita yang dulu di DPRD, yang duduk di DPRD wilayah, karena mereka tidak mampu untuk melakukan tugas mereka melindungi, memastikan keamanan warganya. Takbir! Ayo kita berjalan teman-teman. Yang di masjid silakan semuanya keluar. Kita akan melakukan doa bersama sebelum berangkat, dan semuanya ini kita lakukan karena Allah SWT, karena lillahi kalimatillah, karena kita akan menegakkan kalimat Allah bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan wastanibuhu. Kita disuruh menjauhi, malah mereka buka toko jelas-jelas terang-terangan. Bahkan di setiap kecamatan hari ini sudah terjadi. Marahkah kita? Gak peduli oplosan maupun yang
kita sampaikan satu dalil yang menjadikan landasan daripada aksi kita ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa, kata Rasulullah, yang melihat kemungkaran. Apakah hari ini kita melihat kemungkaran? Apakah kita hari ini melihat kekejian? Apakah jelas hari ini kita melihat kebodohan masyarakat dipertontonkan? Maka Rasulullah bersabda, "Man ro'a," barang siapa yang melihat dengan mata telanjang kita. 2 hari yang lalu kita melihat ada kejadian penusukan 2 orang santri Krapia yang mana menjadi korban salah sasaran dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan dia minum minuman keras. Jelas minuman keras menjadikan akalnya bodoh seperti hewan. Maka fa yughayyirhu biyadihi, kita tegur dengan tangan. Siapkah kita menegur dengan tangan kita? Siap kita menggunakan tangan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar? Maka kalau menurut kaidah yang menggunakan tangan ini bukan masyarakat awam seperti kita, tetapi aparat keamanan, aparat negara, aparat yang berwenang dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan tanda tangannya, dia menutup tempat-tempat maksiat itu, takbir. Tapi teman-teman, masih ada level keduanya. Fa'ilam yastati, maka jika wakil rakyat kita itu, aparat kita itu tidak mampu, siapkah kita menegurnya, melawannya dengan lisan-lisan kita? Siapkah kita menegurnya dengan lisan-lisan kita? Maka inilah yang kita lakukan sekarang ini. Maka untuk itu ini adalah bagian dari syariat Allah, bagian dari kewajiban seorang muslim, bukan hanya jamaah tetapi seluruhnya. Takbir. Kalian muslim atau bukan? Kalian makhluk yang waras atau bukan? Minuman keras bahaya atau tidak? Bahaya atau bahaya banget? Maka kalau kita ingin dinilai menjadi seorang muslim, dinilai sebagai umat Rasulullah, wajib untuk menutup warung minuman keras ataupun outlet yang pakai angka-angka itu. Siap? Minimal dengan lisan kita, karena kita adalah masyarakat awam, karena kita adalah grassroots yang hanya menyampaikan aspirasinya. Maka hari ini kita akan melakukan itu. Fa'il lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhabul iman. Dan jika kamu nggak mampu dengan tangan, dengan lisan kita, maka dengan hati kita. Tetapi kalau dengan hati, dengan doa, dengan hanya marah tanpa bisa apapun, itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka maukah kita jadi selemah-lemahnya iman? Banci itu namanya. Coba ucapkan, banci. Bagi orang yang tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran, untuk menutup minuman keras ini. Maka dari itu, mari kita lihatkan di titik 0 km Yogyakarta ini menuju gerbang kantor gubernur atau kepatihan daerah istimewa Yogyakarta. Karena daerah ini adalah daerah yang dimerdekakan dengan kesultanan, dengan syariat Islam. Maka kita akan tuntut sultan dan segenap jajaran jabatannya, segenap jajaran pemerintahannya untuk bisa menindak tegas seluruh yang melanggar konstitusi ini, yaitu mengedarkan minuman keras atau minuman beralkohol. Takbir! Takbir! Allahu Akbar!
untuk memprotes ketidaktegasan aparat keamanan dan juga pemerintah. Kita berdoa bersama. Monggo Ustaz Umar bisa memimpin doa. Monggo Edwin, diam dulu. Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari diikuti semuanya. Kita berdoa bersama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinuhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin ghairu khazaya wala maftunin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah Ya Rahman, musnahkanlah setiap kebatilan bila telah datang kebenaran. Ya Allah, jadikanlah kami berpihak pada agamamu, pada syariat agamamu. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu, musuh nabimu, musuh kitab Quran, sunnah, dan musuhnya kaum muslimin. Ya Allah ya Rahman, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah perbuatan kami ini untuk menghapuskan dosa-dosa kami dan meninggikan kalimat-Mu, dan kami berjuang untuk agamamu ya Allah. Masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang beriman kepadamu, kepada nabimu. Hidupkanlah kami dalam iman, wafatkanlah kami nantinya dalam husnul khatimah.
hari ini kita berupaya, hari ini kita memberikan saran untuk para orang-orang yang punya kewenangan, orang-orang yang paham tentang konstitusi. Maka di negeri yang demokratis ini kami hendak menyampaikan aspirasi kami yang sudah muak dengan merebaknya peredaran minuman keras. Takbir! 2 hari yang lalu terjadi penusukan salah sasaran gara-gara minuman keras. Seorang pemabuk menusuk santri Pondok Rapia. Ada 2 orang yang menjadi korban. Dan hari ini kami menunjukkan kemarahan kami, menunjukkan ketidakadilan yang dipertontonkan itu adalah sesuatu yang sangat memuakkan bagi kami. Maka dalam hal ini kami warga Jogja melakukan aksi jalan kaki menuju gedung Kepatihan kantor Gubernur DIY untuk menyampaikan aspirasi kami. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya yang mengikuti aksi sudah diterima surat dari kami, dan kita hendak melakukan audiensi hari ini. 15 orang perwakilan dari setiap laskar ditunjuk untuk bisa mewakili. Takbir! Dan kami akan mengultimatum, ingat kini kami warga Jogja, kami akan mengultimatum 7 kali 24 jam kepada aparat kepolisian, Satpol PP, TNI ataupun DPRD yang berwenang. Jika kalian yang diberi amanah oleh umat, oleh rakyat, tidak bisa menertibkan warung-warung lanat biadab ini, maka jangan salahkan kami ketika kami membuat kantor-kantor, unit-unit, dan kami akan melakukan sweeping terhadap warung-warung minuman keras itu. Siap? Siap? Takbir! Jangan salahkan kami jika kami hendak menutup semua pintu kemaksiatan yang menjadikan korban. Kemarin terdengar video viral dari seorang lawyer nasional yang menjadi pengacara daripada 2 korban pemerkosaan ratusan kali oleh beberapa oknum di Purworejo. Gara-gara apa? Gara-gara minuman keras. Dan 2 gadis ini, 2 gadis di bawah umur ini diberikan minuman keras sehingga mereka tidak sadarkan diri dan diperkosa ratusan kali. Marahkah kita? Marahkah kita? Maukah anak-anak kalian menjadi korban berikutnya? Maukah saudara-saudara kita, anak-anak kita, tetangga kita, jamaah masjid kita menjadi korban kebiadaban minuman keras ini? Demi Allah, kami di sini mengganggu jalan Malioboro ini bukan untuk apa-apa, tetapi untuk membela generasi muda kita, generasi penerus bangsa. Karena ancaman minuman keras ini sudah sangat meresahkan. Takbir! Demi Allah, minuman keras itu dilarang dari setiap sisinya, baik itu di syariat Islam, di syariat agama-agama yang lain. Walaupun ada beberapa agama yang mungkin menganjurkan dalam ibadahnya minuman keras, tetapi tidak untuk dikonsumsi di jalan-jalan, tidak untuk dikonsumsi di warung-warung. Silakan kalian di rumah ibadah kalian, tetapi jangan sampai mendatangkan korban daripada anak-anak kami. Takbir! Maka kami berjalan kaki mengganggu jalan Malioboro ini untuk menyuarakan aspirasi kami. Jangan salahkan kami karena aparat tidak becus untuk menutup warung-warung biadab itu. Takbir! Siap kita lawan miras? Siap lawan miras? Alhamdulillah, berapa saat yang lalu kita diundangi oleh Kapolresta dan juga ada beberapa Kapolres di sekitar DIY untuk melakukan simbolisasi pemusnahan minuman keras yang hasil dari operasi para bapak-bapak aparat kepolisian. Tetapi apakah cukup, saudara-saudara? Sedangkan
outlet, kedai-kedai minuman keras masih buka dan merajalela. Ingat 2 hari yang lalu, tepatnya 1 hari setelah pemusnahan minuman keras di Kapolresta DIY, terjadi penusukan 2 orang santri akibat salah sasaran otak yang terkontaminasi oleh minuman keras. Seorang oknum preman yang membackingi toko-toko minuman keras itu menusuk 2 santri itu. Yang satunya ditusuk, yang satunya dikeroyok sampai koma. Apakah kita ridho? Kalau aparat tidak bisa menunjukkan ketegasannya dalam menutup warung-warung lanat ini, siapkah kita turun tangan untuk sweeping besar-besaran? Kita akan memasuki komplek kepatihan lewat kantor lewat selatan, maka kita akan belok. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah memahami keinginan kami, memahami maksud kami yang konstitusional ini sesuai dengan perundang-undangan bahwa kedai-kedai minuman keras, warung yang menjajakannya itu dilarang di berbagai kondisi. Di antaranya adalah pemukiman warga. Teman-teman yang ikut aksi, saya tanya, apakah warung-warung itu sudah ada di pemukiman warga? Sudah. Resah atau resah? Resah. Tidak boleh ada di kompleks sekolah, di kompleks rumah ibadah, di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, di tempat publik. Apakah hari ini sudah ada? Sudah. Apakah kalian lihat ada beberapa oknum aparat yang ditengarai membackup? Kita butuh klarifikasi. Tapi kalian apakah lihat di antara warung-warung itu di backup oleh aparat? Maka hari ini kita akan menuntut keadilan itu, menuntut ketegasan itu, menuntut sikap mereka. Kalau mereka nggak bisa bertindak sebagai orang yang diberikan amanah, siapkah kita mengambil alih itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka alhamdulillah hari ini kita terkumpul ribuan jamaah masjid, komunitas dakwah, laskar-laskar Islam, emak-emak, bapak-bapak, orang-orang kantoran yang rela izin dari jam kerjanya hanya untuk menyelamatkan generasi kita, generasi muda kita, generasi bangsa kita, untuk menutup seluruh tanpa terkecuali warung-warung, outlet-outlet, toko-toko, kafe-kafe, restoran-restoran yang menjajakan minuman keras. Takbir! Takbir! La ilaha illallah! Acungkan tangan semuanya, tunjukkan bahwa kita satu suara. Siap satu suara? Siap satu suara? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami berjanji akan mengawal penutupan seluruh tanpa terkecuali warung-warung, outlet-outlet, toko-toko, kafe-kafe, restoran, tempat hiburan yang menjajakan minuman keras di seluruh DIY. Dan kami berjanji akan menggunakan tangan kami, lisan kami, doa-doa kami untuk menghancurkan peredaran minuman keras itu. Takbir! 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 Marahkah kita dengan penusukan 2 orang santri yang dilakukan oleh oknum peminum minuman keras? Maka
hari ini kita meminta ketegasan daripada Sultan Hamengkubuwono yang kami akui sebagai gubernur kami, dan juga seluruh jajaran pejabatnya dan seluruh aparat kepolisian, Satpol PP, TNI yang berwenang. Kami ingin meminta ketegasan dan keadilan dan ketepatan mereka dalam menutup warung-warung minuman keras yang semakin meresahkan ini. Ayo masuk mundur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kami, ayahanda kami yang ada di kantor Kepatihan, kami di sini melakukan aksi damai, aksi jalan kaki untuk meminta ketegasan daripada bapak-bapak semuanya. Maka kami ingin meminta baik-baik, jangan sampai ada penolakan, perlawanan, karena warga sudah marah jika bapak-bapak aparat, para pejabat, para wakil rakyat kita, para ulil amri kita menanggapi dengan baik. Insya Allah kami juga akan baik-baik menyampaikan ini. Tetapi pun jika tidak, selama 7 kali 24 jam, awas, stop. Selama 7 kali 24 jam, jika tidak ada tindakan, maka kami yang berjalan kaki ini siap untuk sweeping. Siap atau siap? Siap atau siap? Kita sudah marah, Pak. Sudah terjadi penusukan santri, sudah terjadi pemerkosaan ratusan kali gadis di bawah umur diperkosa di Purworejo. Bapak-bapak punya hati nggak, Pak? Bapak-bapak aparat punya hati nggak, saya tanya? Jika bapak-bapak tidak bisa, maka persilakan kami untuk sweeping. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, darah kami untuk membela generasi penerus bangsa ini, karena kami cinta negara ini. Maka saya serahkan kepada para perwakilan, pada komponen laskar-laskar komunitas jamaah masjid untuk bisa masuk. Sekitar 15 orang sudah diterima oleh kantor Kepatihan. Maka di sini kami hanya ingin menegaskan kembali. Kami ini ingin menegaskan kembali. Kami berikan waktu bapak-bapak. Kami tidak main-main. 7 kali 24 jam, ingat, catat Pak di HP Bapak. 7 kali 24 jam. Jika warung-warung itu tidak ditertibkan, maka jangan salahkan kami ketika nanti kami membuat kantor-kantor unit pengaduan masyarakat FUIDY di setiap kabupaten, di setiap kecamatan. Maka kami akan melakukan sweeping besar-besaran. Siap? Siap? Ingat bapak-bapak, ingat janji kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kita sudah sangat resah. Penusukan 2 santri itu sudah menjadikan kita muak. Teman-teman Banser sudah mulai bergerak, alhamdulillah. Teman-teman Kokam sudah mendahului bergerak menyisir toko-toko miras itu untuk menertibkan perizinan mereka. Hari ini kami sudah muak. Maka 7 kali 24 jam, jika bapak-bapak tidak bisa memenuhi itu, maka kami rakyat yang siap bertindak untuk sweeping besar-besaran. Jangan salahkan jika Yogyakarta banjir miras, takbir. Silakan Bapak Ibu, kita nggak ada orasi lagi, kita menunggu kontingen kita yang masuk. Silakan bisa menyebar luas sambil duduk. Kita tetap pegang itu poster-poster. Silakan bagi wartawan untuk bisa meliputnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu lagi turun tangan. Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashhil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Poster-posternya silakan tunjukkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah wartawan pada meliput. Silakan naikkan posternya. Wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menemukan ada sebuah HP bercasing pro kamera warna hijau, ada yang kehilangan. Silakan bisa merapat ke sumber suara, diamankan oleh panitia. Insya Allah setelah ini kita akan melakukan pengiriman surat, menyuarakan aspirasi, memenuhi takor DPRD DKI, aksi damai. Ingat, aksi damai, jangan membuang sampah sembarangan. Kita di sini akan menyuarakan aspirasi kita yang sesuai dengan konstitusi dan juga sesuai dengan perda, bahwa kita menuntut aparat negara, aparat keamanan, aparat pemerintahan DIY ini untuk tegas. Yang benar yang mana? Perda ini membatasi sangat, melarang berbagai tempat untuk dilakukan transaksi penjualan miras. So hari ini menjamur minuman keras ini, bahkan hari ini punya outlet yang sangat masif, sangat banyak di setiap kecamatan, bahkan terancam adanya. Di Kasihan, bahkan jauh-jauh di sana di Semen, di Gunung Kidul, di Jalan Parangtritis. Kemarin saya pulang dari rapat bersama dengan FUI melihat suplai miras itu satu mobil box penuh isinya miras semua, dan dikawal oleh orang keamanan yang jelas. Rasulullah kita memakai seragam hitam-hitam yang jelas ini adalah sebuah inkonstitusional. Peredaran miras ini sungguh sangat meresahkan. Maka hari ini kita berpanas-panas, bercapek-capek, berkeringat-keringat untuk melakukan memberantas konstitusional. Sepakat? Kita melakukan aksi damai silaturahmi, memberikan undangan audiensi, memberikan permintaan audiensi untuk menemui Gubernur dalam hal ini Sultan Hamengkubuwono
konstitusional sebagai warga negara yang baik. Maka kata Ustadz Umar Said, jika kami silaturahmi ini diterima dengan baik, silahkan Bapak Sultan, Bapak DPR, Ketua DPRD menemui kami dengan baik, karena kami di sini hanya ingin melakukan langkah-langkah konstitusional. Namun jika tidak, bahkan jika malah disepelekan, maka Ustadz Umar Said siap turun tangan bersama Kang Budi, Ustadz Zulkifli dan seluruh pimpinan laskar komunitas dakwah dan takmir masjid untuk sweeping minuman keras. Siap. Takutkah kita dengan para backingan penjual miras itu? Takutkah kita dengan para pemodal, para backingan penjual miras itu? Jika tidak takut, lawan atau lawan? Maka kami minta masyarakat Jogja jangan menilai kami secara apatis, bahwa kami melakukan sweeping nanti jika tidak ditindak oleh aparat itu adalah aksi brutal, aksi inkonstitusional, aksi anarkis, aksi apalagi fundamentalis atau bahkan teroris, najis ya. Kita sudah jauh-jauh hari melakukan aksi-aksi, melakukan demo-demo, melakukan konsolidasi di masjid-masjid. Kok di bawahnya pas malam kemarin Jawa kalian toko-toko miras itu ketakutan tutup ketakutan tutup mereka kalau di demo baru tutup. Maka siapa kita kalau mereka nggak tutup-tutup, kita demo setiap hari, kita sweeping mereka toh-tohan modal miras, kita siap totohan nyawa, siap mengorbankan nyawa kita demi generasi bangsa kita, demi agama kita, demi menegakkan kalimat Allah. Kawan-kawan yang rahmat Allah, telah disampaikan di dalam hadis Nabi bahwa orang-orang yang melihat sebuah kemungkaran, peredaran minuman keras yang dibiarkan, kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita membiarkannya, orang-orang menikmatinya dengan terang-terangan, dengan delivery order, dengan jelas toko itu ada karangan bunganya yang diucapkan oleh oknum-oknum yang saya rasa tidak asing bagi kita. Maka jika kita diam saja disebut sebagai setan besok, syayatinu ahras, siap kita dinilai oleh Allah jadi setan besok? Mau dinilai sebagai setan besok? Dan di dalam hadis lain disebutkan sebagai bangkai hidup. Kalian tahu disebut bangkai, disebut sebagai batang. Wong Jogja ini nek di idak sikile isih muni nyun ngapunten, tapi nek wis didandase ngamuk-ngamuk. Kalau santri sudah disentuh pakai pisau, ususnya sudah diuyak-uyak, ditusuk, siapa kita melakukan kisah terhadap orang-orang yang minum minuman keras itu? Siap ya? Kita siap nggak hancurkan toko-toko miras yang saya rasa tidak akan ada izin dan tidak akan mungkin ada izin karena perda sangat membatasi ruang gerak mereka. Siap tidak? Maka siapkan asah pedangmu, asah golokmu kalau memang aparat tidak ada tindakan tegas. Karena jelas undang-undang Perda DE, silakan bisa di-download teman-teman. Silakan warga Jogja bisa mendownload itu semua undang-undang Perda tentang miras. Tidak akan mungkin DIY ini akan merebak minuman keras. Karena apa? Di situ dijelaskan di dalam Perda, minuman keras itu hanya boleh dibuka di hotel-hotel bintang 5 yang mana bintang
4 ke atas kalau nggak 5 ya, 3 ya. Dan itu sifatnya tertutup, tidak boleh di luar, dan juga tidak boleh diedarkan di setiap pemukiman warga. Di kampung-kampung nggak boleh. Kemudian di sekitar tempat publik, di sekitar rumah ibadah, di sekitar tempat ibadah, sekolah, pusat-pusat pendidikan, tidak boleh di tempat-tempat yang di situ ada anak-anak kecil, di tempat-tempat masih banyak lagi. Dan saya rasa tidak akan mungkin itu bisa dibuka kecuali di Wakanda sana. Ya, tidak akan mungkin di setiap sudut Jogja ini tidak ada pemukiman warga. Maka ini sudah jelas melanggar perda DIY. Maka siap nggak kita untuk memberantas miras? Nggak mungkin mereka punya izin. Silakan saja, buktikan kata-kata saya, buktikan kata-kata Ustaz Umar Said dan juga Al-Musi tadi. Ya, silakan lihat toko-toko miras itu sudah ada izin resminya edar belum? Buka belum? Kalau hanya NIB, kalau hanya hak merek, itu semua orang bisa ngurus itu. Karena hak merek nggak ngurusi masalah peraturan halal haram, bahaya nggak bahaya. Tapi ini sudah berkenaan dengan urusan darurat minuman beralkohol yang 2 hari yang lalu mengakibatkan 2 orang santri di Pondok Rakyat sana berdarah-darah. Terjadi penusukan oleh oknum yang ditengarai sedang mabuk. Dan beberapa hari yang lalu ada video viral di seorang lawyer yang mendampingi 2 orang gadis di bawah umur yang ratusan kali diperkosa oleh oknum-oknum mabuk, yang mereka juga dicekokin minuman-minuman keras sampai berhari-hari, berbulan-bulan sampai keluar anaknya. Kita marah atau tidak? Maka kita luapkan kemarahan ini jika aparat 7 kali 24 jam mereka tidak bertindak tegas. Takbir! Kita telah sampai di Jogja DPRD. Redam emosi kita sejenak. Kita masuk dengan cara konstitusional. 15 orang silakan bisa mewakili ormas. Terus nanti tim media jangan lupa diabadikan momen ini. Kita pegang janji wakil rakyat kita. Kita pegang janji mereka. Kira-kira mereka akan bertindak seperti apa dengan perda yang mereka torehkan sendiri. Kalau nyon ngapunten mereka menjilat ludah sendiri, siapkah kita turun tangan? Siapkah kita ketika diidandasai ngamuk sandalan-dalan? Maka kita berhenti sejenak. Silakan teman-teman masih dengan poster-posternya, teman-teman media bisa meliput. Kita akan merapat ke pelataran DPRD. Tetap boros. Ya, silakan 15 orang ditunjuk oleh Ustaz Fajrun. Oh, yang tadi aja, yang tadi ya. Yang tadi telah mewakili 15 orang masuk. Dalam hal ini teman-teman dari perwakilan Laskar bisa mungkin merapat ke mobil komando. Kita akan orasi dan membakar semangat para mujahid-mujahid kita yang sudah marah dan kuat dengan peredaran minuman keras di seluruh DIY. Isa agama dan bangsa kita. Kira-kira kalau ditanya mereka bisa jawab nggak? Demi kepentingan apa mereka mengedarkan miras itu? Demi kebaikan bangsa? Atau demi mereka hendak merusak, membodohi bangsa kita? Maka kalau kita lihat di depan kita ini, kalau nggak salah patung Jenderal Sudirman atau apa ini? Jalan patung seorang jenderal yang terkenal tidak tunduk terhadap penjajahan meskipun di atas tanduk. Teman-teman masih jalan kaki, masih kuat untuk teriak-teriak. Kira-kira siap gak berjihad dengan inspirasi Jenderal Sudirman ini melawan kemungkaran di negeri ini? Maka alhamdulillah kantor DPRD Provinsi DIY ini menjadi saksi. Warga Jogja yang mendengar
suara saya ini, silakan perhatikan. Kami mengultimatum aparat keamanan, aparat penegak hukum, para pejabat, para DPR yang mendengar suara saya ini 7 kali 24 jam. Jika aduan kami, langkah-langkah konstitusional kami ini tidak diindahkan, yang mana itu telah menabrak Perda DIY, mengedarkan minuman-minuman keras, laknatullah alaihim, maka kami akan melakukan sweeping besar-besaran. Takbir. Pada kamu juga maksud. Silakan semuanya merapat ke panggung, semuanya merapat ke area taman yang agak sejuk ini. Silakan merapat, jangan ada yang jauh-jauh. Kita tunjukkan bahwa kita masih kompak dan tidak ada provokasi. Hati-hati provokasi ya. Kita semuanya langkahnya konstitusional, tidak ada lempar batu, tidak ada lempar piring, sendok, garpu atau apapun itu. Yang jelas kita semuanya di sini menyampaikan aksi damai, mengirimkan surat undangan audiensi kepada Sultan dan DPRD. Kepada Kang Muji kami persilakan. Silakan merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, yang cinta Jogja takbir, yang kompak selalu takbir. Sahabat sekalian, kita dengarkan dari Ustadz Umar Said ingin menyampaikan sesuatu untuk warga Jogja agar semua yang hadir ini nanti disampaikan kepada sanak keluarga di rumah, kepada teman-teman yang punya keluarga pejabat dan sebagainya. Pada Bang Umar kami persilakan. Kumpul semua sini, kumpul. Jangan takut panas. Jangan takut panas. Jangan takut panas. Semuanya. Segera datang. Dekat. Cuma sebentar. Cuma sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Semua saja yang dengar apa yang kita sampaikan ini, Pak, insyaallah mudah-mudahan kita bisa menerimanya, karena ini datangnya dari Allah, dari Rasulullah, dari Adin, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah orang-orang yang terbaik yang telah dikeluarkan di muka bumi, yaitu karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwanan fillah, bismillah. Siapa saja yang setuju dengan firman Allah dan sabda Rasulullah, katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Kita akan tetap berjuang sampai miras hilang dari daerah istimewa dari Yogyakarta ini. Hilang dari daerah istimewa Yogyakarta. Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Saudara sekalian, siapa yang menolak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah nyebut pertama dan Rasulnya, mereka ini tidak ada iman meskipun sebesar dari darah. Penolakan itu mesti dengan tangan atau lisan atau hati. Kalau nggak ada ini, nggak ada iman. Dan juga doanya tidak dikabulkan, istighfarnya nggak diterima, dan akan dikuasakan kepada mereka pemimpin yang jahat.